Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi dabbara al-kainat wa khalaqal arda was samawat. Huwa alladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil barahin wal mu'jizat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul makhluqat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sahibul maqamil a'la wa sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal karamat. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berada di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat yang Allah fardukan kepada kita setiap sekali seminggu. Baru saja kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang hari ini kita sedang berada pada urutan 26 Syawal. Itu artinya bahwa bagi kita yang belum sempurna puasa sunatnya masih ada kesempatan, tapi yang belum berpuasa barangkali tak sempat lagi. Nah, oleh kerana itu kepada saudara kita yang masih menyempurnakan puasa Syawal, insyaAllah masih ada kesempatan dan insyaAllah Allah memberkahinya. Kaum muslimin rahimakumullah, judul khutbah singkat hari ini adalah ada 6 hal yang dapat merusak kesucian hati seseorang. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan sesuatu yang menyempurnakannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu bakat ataupun potensi untuk menjadi kefasikannya dan bakat atau potensi untuk menjadi ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan telah berlalu. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat kesucian daripada dosa dan noda setelah kita 1 bulan penuh dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah puasa Ramadan yang tentu di sana banyak hikmah rahasianya. Paling tidak kalau kita hitung ada 12 rahasia daripada puasa Ramadan apabila kita melaksanakan puasa tersebut dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima puasa kita dan hari ini kita suci. Kayaumin waladatu ummuh, seperti orang yang tidak, seperti anak yang lahir dari peribunya tanpa dosa dan noda. Mari kita jaga kesucian ini hingga sampai Ramadan akan datang. Dan hari ini juga kita sedang memakai pakaian takwa, libas takwa yang sudah kita bentuk dan kita tempas selama 1 bulan Ramadan. Pakaian ini sedang kita pakai, mudah-mudahan pakaian takwa ini tidak rusak, tidak koyak, tidak luntur hingga sampai ke Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kepentingan diri sendiri. Allah tidak mengambil manfaat daripada apapun yang dikerjakan oleh manusia. Ibadah manusia bukan untuk Allah Ta'ala, kemaksiatan manusia bukan juga merugikan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kembali kepada manusia itu sendiri. Karena Allah Ta'ala maha segala-galanya, tapi kita yang berhajat, butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kendatipun Allah Ta'ala suka kepada orang yang baik, tidak suka kepada orang yang tidak baik. Kaum muslimin rahimakumullah, menurut Imam Hasan Al-Basri, paling tidak ada 6 hal yang dapat merusak kesucian hati seseorang. Beliau mengatakan dalam ucapannya, fasadul qalbi sittatun, ada 6 macam yang dapat merusakkan kesucian hati seseorang.
Sekarang kita sedang suci hati kita ini, sedang bersih daripada noda dan dosa. Bagaimana supaya rusak? Dia mengatakan satu di antaranya yudribuna biraja'it taubah. Orang melakukan dosa tapi mengharapkan untuk bisa taubat. Hanya sekedar angan-angan. Perbuatan dosa dikerjakannya tapi sekedar untuk angan-angan untuk bertobat. Belum sempat tobat, tambah perbuatan dosa yang lain. Jadi kalau orang ingin bertobat setelah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang salah, tapi tidak kunjung tobatnya, itu berarti hatinya sudah rusak. Oleh karena itu, kesalahan apapun yang kita kerjakan, segera tobat. Jangan ditunda-tunda, hanya mengharapkan tobat. Padahal belum sempat tobat, menambah lagi kegiatan yang maksiat, sehingga demikian seterusnya. Kalau sudah beginilah halnya, tandanya hatinya sudah mulai keropos dan rusak. Mari kita hindari ya seperti ini. Yang kedua, wa ta'allamuna al-ilma wa la ya'maluna bih. Mereka menuntut ilmu di mana-mana, majlis taklim dihadiri, membaca buku, mendengar ceramah dan sebagainya, wa la ya'maluna bihi, tapi ilmu itu tidak kunjung dikerjakannya. Menambah ilmu seharusnya diamalkan, tapi menjadi beban. Ketika kita tahu ilmu itu harus diamalkan, yang bangsa diamalkan, amalkan. Yang bangsa dipahami, pahami. Tapi ilmu yang diperolehnya tidak diamalkan, tidak kunjung beramal. Ilmunya segudang, tapi tidak akan diamalkan sama sekali. Cinta kepada ilmu, untuk ilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan, hanya untuk menghiasi diri agar mereka dikatakan orang berilmu. Nah, ini tanda hatinya sudah mulai rusak, keropos. Yang ketiga, wa idza amilu la yakhlisun. Kalau dia sudah beramal pun tapi tidak ikhlas. Dia nuntut ilmu, ilmunya banyak, diamalkannya, tapi bukan lillahi ta'ala. Ada sesuatu maksud yang dilaksanakan dengan amal tersebut. Nah, kalau ada kita di antara umat Islam yang beramal tanpa adanya keikhlasan, itu juga tandanya sudah mulai penyakitnya, tapi hatinya terjangkit, sudah berada dalam dirinya itu penyakit hati, rusak hatinya itu. Mari kita hindari. Kalau kita sudah punya ilmu, kita amalkan, ikhlaslah beramal lillahi ta'ala. Yang keempat, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Mereka mendapat rezeki Allah dimakan ya dengan halal, tapi mereka tidak bersyukur. Padahal syukur merupakan salah satu ajaran agama. Mensyukuri nikmat merupakan salah satu kewajiban Islam. Ketika nikmat kita terima ya Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi tidak kunjung syukur. Padahal syukur merupakan salah satu kewajiban dilaksanakan oleh umat Islam yang mendapat nikmat sekecil apapun nikmat tersebut. Man lam yashkur qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak pandai mensyukur nikmat sedikit akan tidak pandai mensyukur nikmat yang banyak. Nah, oleh karena itu tidak harus banyak nikmat harus kita syukuri, sedikit apapun dia kita syukuri. Nah, andai kata ada orang berikan nikmat tapi tidak bersyukur, berarti hatinya sudah mulai terjangkit penyakit. Yang kelima, wala yartauna biqismatillah. Mereka tidak redha dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Masih kurang, masih kurang, masih kurang. Sifat qanaah tidak dimilikinya. Padahal kita disuruh apapun yang Allah berikan rezeki itu syukuri dan kita redha dengan pemberian Allah Taala itu. Dan itu yang terbaik bagi Allah Taala. Sedikit kita terima, terbaik sebab Allah. Demikian juga yang banyak kita terima, kita ridai, baik sedikit ataupun yang banyak, kita ridha dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau ada orang berikan rezeki tidak ridha, sedikit tidak ridha, banyak pun tidak ridha, masih kurang terus, itu tanda penyakit hati yang sudah ada dalam dirinya. Yang terakhir, wa yadfinuna mautakum wala ya'tabirun. Mereka suka kali mengantarkan jenazah ke kuburan sampai selesai, tapi mereka tidak ada bekasnya, tidak ada pengajaran yang dapat dipetik daripada mengantarkan jenazah ke kuburan tersebut. Padahal seharusnya ia mendapat pelajaran, aku pun akan bakal seperti itu, akan dikubur seperti orang yang baru kita lihat, sehingga akhirnya dia menambah amal ibadahnya dari hari ke hari. Ini tidak hanya sekedar tradisi, hanya sekedar untuk menyelamatkan diri daripada cercaan manusia. Ada orang mati dia datang, ada orang meninggal dia sampai ke kuburan, hanya itu.
tapi tidak mengambil pelajaran daripada apa yang terjadi di hadapannya, padahal harus dia ingat, aku pernah terjadi seperti itu. Apakah sudah ada bekalku untuk itu? Harus disampainya dan harus muhasabah diri. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang harus kita jaga, yang selama ini diri kita sudah bersih dari segala noda dan dosa, kita jaga itu. Rasulullah sering berdoa ketika membaca ayat ini, fa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Rasul berdoa, Allah ma'ti nafsi taqwaha, ya Allah, datangkanlah diriku ini ketakwaannya, wa zakkaha, dan engkau bersihkan ya Allah hati yang sudah engkau berikan takwa ini, wa anta khairum man zakka, engkau lah orang yang paling baik untuk memberikan hati tersebut. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita seharusnya seperti itu, berdoa kepada Allah supaya hati kita yang sudah diberikan Tuhan kesucian ini kita jaga sampai ada waktunya kita akan dicoba oleh Allah Ta'ala, dan kita jaga hati bersih itu dengan banyak istighfar, banyak zikir, banyak salawat, tasbih dan sebagainya. Itu untuk penyejuk hati. Kalau kita sekarang mungkin barangkali hati kita banyak dendam, pendongkol dan sebagainya, banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah ingat pada Allah itu dapat menenangkan hati? Jadi banyak sekali untuk mengobati hati tersebut, sehingga kita jangan terjangkit penyakit hati yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu hadis mungkin berkaitan dengan ini juga, Rasul bersabda, sayati ala ummati zaman, akan datang nanti setelah aku tiada satu kondisi, satu waktu, yuhibbunal khams, mereka cinta kepada 5 perkara, wa yansawunal khams, dan mereka lupa kepada 5 perkara. Akan terjadi, dan sekarang kita rasakan dan kita lihat di hadapan kita masing-masing. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirat, mereka cinta kepada dunia tapi lupa kepada akhirat, padahal dua-duanya harus kita miliki. Nabi mengatakan, ulama mengatakan, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala li akhiratihi li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balaghun illa hidah. Tidaklah orang paling baik di antara kamu, tidaklah orang terbaik di antara kamu orang meninggalkan dunia gara-gara akhiratnya, dan juga sebaliknya, tidaklah orang baik di antara kamu yang mengharapkan akhiratnya tapi melupakan dunianya, hatta yusiba minhuma jami'an, sampai dua-duanya kita laksanakan. Dunia perlu, akhirat perlu. Jangan tinggalkan dunia, ingat akhirat, tak bagus. Tinggalkan akhirat, tinggalkan dunia, dua-dua harus perlu. Karena dunia mazra'atul akhirah, dunia tempat kita bercocok tanam yang nanti hasil yang kita petik di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak orang yang sekarang cinta dunia lupa akhirat, padahal dia akan kembali ke kampung halamannya di akhirat tersebut. Dunia hanya tempat transit, waktunya harus sejenak, transit tidak lama, tapi kalau kita sampai ke tempat kita lama. Apalagi akhirat adalah kampung halaman yang selama-lamanya tidak akan berubah dan tidak akan habis-habisnya. Yang kedua, yuhibbunal haya wa yansul maut, mereka cinta kepada kehidupan dunia dan sangat manusiawi, tapi jangan lupa dengan adanya kematian. Hidup ini perlu dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi ujungnya akan mati. Sehebat apapun kita mempertahankan kesehatan, akan mati, akan terbatas. Nah, karena itu kematian itu akan terjadi, dan di sana lain lagi permasalahannya, perlu bekal mati. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bekal mati yang perlu adalah takwa. Jadi mati sebenarnya tak perlu ditakuti, tapi yang takut tidak ada bekal untuk kematian. Bagaimanapun kita takutnya mati, pasti mati. Bagaimanapun berani mati, kita mati juga. Para ulama terdahulu, kalau kita membaca referensi kita kata klasik, mereka cinta rindu kematian. Kenapa? Mereka sudah cukup bahan-bahannya, sudah cukup persiapannya, rindu mati mereka, bukan takut mati. Itu para ulama dalam kitab klasik yang kita baca. Tapi kita barangkali mungkin banyak takut mati karena meninggalkan dunia ini, karena dunia kita mesti merasa kurang puas, ada harta, ada pangkat dan sebagainya. Dia kalau mati hilanglah semuanya itu. Padahal sesungguhnya ya kematian itu akan terjadi. Yang perlu ditakutkan bekal mati itu apa? Tentunya adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, yuhibbunal qusur wa yansawna al-qubur. Mereka suka akan bangun mahligai, rumah yang indah, cantik, kokoh dan sebagainya. Silakan, itu duniawi. Tapi jangan lupa ada namanya kubur yang hanya lebih kurang 2 meter. Itulah tempat kita abadi nanti sampai ke akhirat. Lupa kepada kubur gara-gara adanya qusur, adanya mahligai yang kita bangun. Kita tinggal itu semuanya itu. Yang berikutnya, yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Mereka cinta kepada harta. Silakan cinta harta, tapi ada perhitungannya. Mereka lupa dengan perhitungan. Semakin banyak harta, semakin banyak perhitungannya. Maka berbahagialah orang tidak punya harta, karena tidak ada yang dihitung. Tapi tidak rugi orang punya harta, tapi harta tersebut harus diperhitungkan. Dari mana, untuk apa digunakan harta tersebut, akan ditanya Allah SWT. Semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus dipertahankan itu. Kemudian yang berikutnya, yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliq. Mereka cinta kepada hamba, kepada sesama, kepada bos, kepada atasan dan sebagainya, tapi berupa pada menciptakan atasan ataupun pimpin tersebut. Mereka juga manusia seperti kita, tapi lupa dengan yang menciptakan manusia. Siapapun orangnya di hadapan Allah sama, tapi yang penting adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Semakin tinggi takwa, apapun suku bangsanya, itulah yang paling tinggi di Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ini mungkin barang semuanya berkaitan dengan penyakit hati tersebut. Andai kata yang 5 ini pun kita adakan atau kita miliki, barangkali sudah tanda penyakit hati berada di dalam dirinya. Sangat berbahaya kalau penyakit hati ini tidak terus diobati atau tidak kita perhatikan, sehingga dari hari bertambah, sehingga akhirnya kita tak punya hati lagi nanti akhirnya. Kaum muslimin rahimahullah, barangkali demikianlah khutbah hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT, doa kita tahun ini panjang umur sampai Ramadan akan datang, dan bertekad supaya Ramadan akan lebih baik amal ibadah kita dari tahun-tahun sebelumnya. Itu harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa kita ini didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan niat yang ikhlas. Allah malu pada hambanya kalau tidak mengabulkan doa hambanya. Walaupun doa tersebut kapan makbulnya tergantung rahasia Allah Taala. Bisa cepat, bisa lambat, bisa ditukar dengan yang lain dari yang diminta, bisa ditunda sampai akhirat. Tapi Allah mewajibkan dirinya mengabulkan doa hambanya. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, pasti ku kabulkan. Malu Allah Ta'ala kalau kita minta sama Tuhan. Kalau tidak, dia pun Tuhan. Cuma kapan waktunya, bagaimana caranya, rahasia Allah SWT. Oleh kerana itu perbanyak doa, termasuk perbanyak doa panjang umur, supaya banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengar itu. Kendati pun umur kita sudah jatuh ke Tuhan, bisa berubah. Minta panjang bisa bagi Allah Ta'ala, itu gampang. Inna dzalika Allah yasir. Atau tidak pun panjang umur, tapi ada pengaruh doa tersebut. Ketika dia berdoa akhir hidupnya itu, atau pada waktu masa-masa tuanya itu, cenderung kepada kebaikan, lebih banyak kepada kebaikan, dekat dengan Allah Ta'ala ketimbang tidak berdoa. Itu artinya doanya sudah diterima Tuhan, walaupun umurnya tetap tidak bertambah, tapi berubah. Kalau enggak dia berdoa, mungkin barangkali semakin tua semakin menjadi bukan semakin baik, tapi menjadi tidak baiknya. Itulah punya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa itu merupakan ibadah tertentu khusus, mukhul ibadah. Banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku kaya, sangat suka diminta. Kalau ada hamba-Ku tidak meminta, itu apa, orang yang sombong sama aku, Allah Taala. Oleh kerana itu mari sama-sama kita perbanyak doa sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah Taala, dengan catatan permintaan Allah juga dipenuhi. Apa permintaannya? Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Kalau kita meminta dikabulkan doa, setelah syarat doa kita penuhi, adab doa kita penuhi, permintaan Allah juga penuhi, supaya ada keseimbangan, ada timbal baliknya. Tidak hanya kita minta, tapi Allah minta sama kita. Mudah-mudahan kalau doa ini terjadi, apapun yang kita minta, Allah akan kabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak hatinya dikotori dengan salah satu hal-hal yang kita bacakan tadi. Kita berdoa kepada Allah, hati kita suci sekarang ini. Doa, Allahumma ati anfusan taqwaha wa anta waliha wa walaha wa anta khairum man zakkaha. Minta sama Tuhan, dikasih Allah SWT, sehingga hati kita itu sejuk,
sampai kapanpun, apapun problem kita hadapi, insyaallah hati kita sejuk. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadiman wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma min an ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhal hajat. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'dad-din ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlikum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus salah.